Saat jeda iklan tadi saya sempat bincang-bincang dengan Pak Ngadiran. Pak Ngadiran cerita begitu banyak apa yang dialami oleh para pedagang kecil saat ini, para pedagang di pasar saat ini. Kondisi pandemi, pendapatan mereka sangat tipis, tidak ada, kondisi mereka semakin terjepit. Apalagi ketika saat ini salah satu bahan yang menjadi bahan inti mereka untuk berjualan, yaitu minyak goreng. Harganya semakin tinggi. Nah, Pak Ngadiran, ini apa yang menyebabkan harga minyak goreng kemudian naiknya? Ini kalau Pak Ngadiran bilang ini nggak wajar, aneh bin ajaib. Kenapa Pak kira-kira? Ya kalau menurut cerita angin berlalu, kan katanya karena harga minyak ini di luar negeri mahal. Tetapi apakah tidak ada upaya, apakah tidak ada hati nurani yang untuk menolong orang kecil? Kalau orang yang duitnya tidak berseri mau naik harga berapa aja enggak usah pikirin. Tapi yang jual gorengan, yang namanya yang jualan macam-macam di pinggir jalan itu, baik nasi goreng, mungkin pecel lele, kan tetap itu membutuhkan itu. Jadi, mohon maaf kalau tahun yang dulu, nih maaf saya ini kasetnya rusak diputar lagi ya. Jadi dulu saya merasakan minyak goreng sempat naik lebih dari 7.000. Harga standarnya kan 4.000. Pemerintah turun menerapkan harga kepada kita selaku gerakan koperasi pasar. Harga 3.600, kena biaya, ada susut, ongkos bungkus, keuntungan, suruh jual 4.200. Nggak sampai sebulan itu bisa terjaga. Kan enak pemerintah. Enak pula rakyatnya. Oh ini ada pemerintah membantu rakyatnya dengan cara itu. Kenapa sekarang apakah tidak bisa, apakah tidak dipikirkan karena mikirin COVID saja? Apakah karena apa? Apa tidak ada yang peduli dengan nasibnya wong cilik? Sama sekali tidak ada perhatian dari pemerintah mengenai hal ini, tidak mengajak bicara dengan koperasi? Ya alhamdulillah sampai hari ini belum. Nanti kita akan kembali dengarkan bagaimana cerita Pak Ngadiran dan harapan dari Pak Ngadiran yang mewakili para pedagang, para pedagang di pasar, penjual di pasar ini, bagaimana peranan pemerintah seharusnya bisa berbuat sesuatu untuk bisa membantu Pak Ngadiran dan juga rekan-rekan. Karena kalau bisa dibayangkan saja pemirsa, tadi juga sudah diceritakan oleh rekan kami Samsul Ma'arif di Makassar, seharusnya Pak Ngadiran para penjual untuk bisa mendapatkan untung menaikkan harganya sesuai dengan harga minyak goreng yang semakin tinggi. Tapi nggak bisa, harga segitu saja pembelinya juga nggak banyak, harga segitu saja barang dagangannya juga tidak terjual habis, bagaimana kemudian jika dinaikkan? Nah, mengenai hal ini kita juga akan dengarkan bagaimana jeritan hati dari para pedagang yang saat ini sedang ada di wilayah Senen. Rekan kami Ami, Cornelia Ami akan bisa mengabarkan untuk Anda. Silakan Ami. Ya, selamat malam Putri Viola dan juga pemirsa. Memang di hari ketiga bulan November 2021 ini untuk harga minyak goreng baik itu curah ataupun kemasan ini masih meningkat. Sesuai data, kita akan pantau langsung kalau data ini berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Untuk di hari ini tanggal 3 November 2021 di DKI Jakarta untuk keseluruhan harga minyak goreng ini berada di angka Rp18.900. Posisi kedua tertinggi dari Provinsi Gorontalo ini yang angkanya 23.000 untuk harga minyak goreng baik itu yang kemasan maupun yang curah. Nah tentu ini berdampak Putri Viola dan juga pemirsa kepada para pedagang dan juga penjual makanan yang menggunakan minyak pada bagian ataupun proses pemasakan menu masakan mereka. Kita kini akan pantau langsung kondisi di lapangan sebetulnya apa dampaknya dari semakin meningkatnya harga minyak goreng ini dan bagaimana mereka mensiasati tingginya harga minyak goreng sampai dengan detik ini. Kita akan lihat langsung di sini sudah ada di sentra makanan Minang di Kramat. Kita akan melihat bagaimana di sini dampaknya seperti apa. Sudah ada salah satu penjual di sini. Yuk kita langsung datangi saja. Ibu, ganggu sebentar ya Bu ya, maaf ya. Di sini sudah ada Ibu Nur Aini, penjual dari salah satu warung nasi kapau di sini. Ibu, ini kan sudah awal November, informasinya minyak goreng tuh harganya makin mahal. Kalau Ibu sendiri merasakannya nggak Bu? Iya, merasakannya mahal. Terakhir Ibu beli minyak goreng untuk masak semua menu yang dijual hari ini, harganya berapa per kilonya? Per kilonya 18.000. 18.000, berarti Ibu belinya minyak curah ya, kiloan ya? Ya. Dari mana Bu belinya, pasar mana? Pasar Senen. Kalau harga normalnya Bu untuk minyak gorengnya sendiri itu harganya berapa per kilonya? 15. 15. Di bawah itu pernah? Pernah 13.500. 13.000 biasanya ya. Untuk sekali masak untuk semua menu ini Ibu biasanya habis berapa kilo minyak goreng Bu? Ya, nggak nentu. Kadang-kadang 10,
Kadang-kadang kalau lagi ini ya 5 gitu aja. Kalau yang untuk jualan malam ini berapa kilo, Bu? Ya 6. 6 kilo berarti 5 sampai 10 kilo. Nah, untuk menyiasati dari harga minyak yang mahal itu gimana, Bu? Ada nggak, Bu? Mungkin dari menunya porsinya disedikitin atau dari menu-menu masakannya minyaknya dikurangin gitu. Ada nggak? Enggak, biasa aja. Ya nggak dikurang. Rugi dong, Bu. Enggak, ya maksudnya kan ntar pelanggan kalau misalnya kita dikurangin kan seenggaknya komplain. Ya udah biasa aja. Artinya tidak ada pilihan untuk mensiasatinya. Ya, nggak ada pilihan. Tapi kalau ngomongin dari modal dan untungnya sendiri, ini kan makin mahal berarti ya, modal yang dikeluarkan makin banyak. Artinya semakin tipis keuntungannya ya? Iya, makin tipis apalagi musim kayak gini. Menurun banget kalau pendapatan tuh. Gak kayak yang udah-udah ya. Sekarang mah udah gimana ini kayak gini. Harapan untuk pemerintah dong, Bu. Ini kan takutnya semakin lama semakin tinggi, Bu, harganya. Ya, mungkin semakin lama semakin tinggi nih. Apanya? Pengennya ya harapannya ya biasa-biasa aja gitu, ditinggiin enggak, balik ke awal gitu, jangan sampai tinggi-tinggi banget. Masalahnya kan Indonesia lagi begini. Iya, itu dia. Oke lah, itu mungkin jadi harapan kita bersama. Terima kasih banyak Ibu sudah berbagi cerita. Semoga laris ya, Bu ya, dagangannya malam ini, Bu. Itu dia tadi pemirsa. Jadi kalau mungkin dihitung secara kasar ya, tadi kan Ibu biasanya beli per kilonya minyak itu 13.000, sekarang ada di angka 18-19.000. Artinya per bulan ini bisa sebanyak 750.000. Nih seorang Ibu Nur Aini harus mengeluarkan modal lebih untuk membeli minyak goreng. Jadi itu mungkin yang menjadi salah satu kemudian permasalahan dan juga kekhawatiran dari para penjual dan juga pedagang masakan ini, supaya kedepannya ketika nanti harga minyak itu semakin tinggi, nanti batasan antara modal yang mereka keluarkan dan juga keuntungan ini akan semakin tipis dan akan semakin mengkhawatirkan. Sementara seperti itu, informasi lapangan kami terima kembali kepada Anda, Putri Viola di studio. Ami, terima kasih untuk laporan Anda. Kita sudah mengetahui bagaimana kendala dari para pedagang yang ada di sana. Di Senen, rasanya juga bisa mewakili para pedagang makanan lainnya di berbagai wilayah, Pak Ngadiran. Sebenarnya pemirsa, kalau kita bisa bercerita, bukan hanya para pedagang ya Pak Ngadirannya, tapi para ibu rumah tangga. Banyak sekali keluarga-keluarga yang mungkin suaminya kehilangan pekerjaan sehingga pendapatannya semakin tipis. Nggak bisa beli ikan, nggak bisa beli daging, sehingga untuk konsumsi makan sehari-hari ya goreng tempe. Mestinya. Seharusnya seperti itu, tapi tempe, bikin tempe goreng ada minyaknya. Nah kalau semakin tinggi seperti ini juga untuk konsumsi juga semakin berat begitu Pak Ngadiran. Betul. Tadi juga sudah dikatakan oleh para penjual yang di Makassar, di Jakarta, ini kan menjelang akhir tahun. Betul. Rasanya ini belum mentok, belum maksimal, akan bisa naik lebih tinggi lagi Pak Ngadiran. Bisa jadi apabila memang pemerintah ini seolah-olah tidak ada. Saya mengulang tadi, dulu bisa pemerintah turun, kenapa sekarang tidak bisa? Apa sih sebabnya? Perbedaannya apa? Apakah kurang dekatnya pemerintah dengan para petani atau pabrikan minyak sawit? Saya pikir kan tidak. Kan binaan pemerintah. Jadi beginilah, menyangkut dengan ini yang sangat berdampak terhadap orang miskin terutama. Saya ulang, kalau orang kaya terserah mau naik berapa, duitnya nggak ada seri. Kalau orang miskin, belum lagi sekarang ini lagi banyak yang terkena pemutusan hubungan kerja, yang dagang sekarang juga sudah sangat drop sehingga income-nya kecil, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup juga semakin lemah. Ini sudah hampir 2 tahun kondisi ini, yang semakin susah makin banyak. Apakah tidak ada cara sih untuk mengatasi ini? Seyogianya ada. Kalau boleh usul kan, ya mungkin agak aneh juga usul saya. Baik, mungkin bisa disampaikan singkat masukan untuk pemerintah. Usulnya apa Pak? Usulnya kepada pemerintah, karena data orang miskin itu juga banyak. Data UMKM itu juga sudah ada clear, bisa didetek lah. Memangnya para pebisnis PCR, para pebisnis yang namanya untuk colok-colok hidung tuh untungnya nggak bisa mengeluarkan CSR. Boleh nggak? Katanya saya dengarkan sampai 23T. Kalau sisihkan dana CSR-nya apa tidak bisa menolong? Bisa. Kalau ini dilakukan. Kalau tidak dilakukan, ya saya cuma mohon Pak Presiden, kepada Pak Menteri, kepada pejabat yang terkait, tolonglah kasihan kepada rakyat ini yang kondisinya begini. Baik Pak Ngadiran. Kalau urusan dana sosial ya sudah ada mensos, tapi ini kan insidentil boleh dilakukan dong. Baik Pak Ngadiran. Saya pikir, mohon maaf nih,
Baik. Terima kasih sudah hadir ke sini Pak Ngadiran. Terima kasih sudah menyuarakan suara para pedagang, teman-teman Pak Ngadiran semuanya di tengah kondisi seperti ini, masalah yang dihadapi. Kami harapkan bersama bahwa suara Pak Ngadiran, kehadiran Pak Ngadiran juga bisa memberi masukan bagi pemerintah. Ya mudah-mudahan. Kita harapkan, kita biar bersama. Berkah lah. Baik. Pak Ngadiran sekali lagi terima kasih.